A trail of hope, the weary world rejoices, for young the break, a new and glorious dawn. Fall on your knees, all who hear the angel voices, all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine. The stars are brightly
Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali setelah 1 tahun berlalu. Terakhir kita ibadah Yabes itu tahun lalu, waktu pas Natalan juga. Saat ini kita berkumpul, tentunya kita bersukacita pada siang hari ini. Kita bersyukur karena Aman. kita bersyukur pada siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita, Sang Penebus kita. Dia lahir untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan satu pujian, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau.
kiranya hati kami, pikiran kami, hanya kami fokuskan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan Amin. kita bersuka cita karena ada satu pribadi yang datang buat kita. Dia lahir untuk kami, dia menebus kita semua, dan Tuhan Yesus sudah mengerjakan segala sesuatu yang baik bagi kita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami.
thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night Saya undang untuk lilin yang pertama dengan kasih Kristus Bapak Agus Projo Sasmito untuk menyerahkan lilin yang kedua. the stars are brightly shining. It's the night of your dear Savior's birth. Only the world Untuk lilin yang kedua, saya undang Bapak Edi Sanusi. till he appears and the soul fell his word. A thrill Untuk of lilin yang ketiga, saya undang Bapak the Frans Edi Santoso. weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Untuk lilin yang keempat, saya undang Bapak Edi Hidayat. On your knees, oh, hear the angel voices, Mr. Douglas. on night divine, oh, night, oh, Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus atas kasih dan kuasa yang Bapa berikan kepada kami hingga pada saat kali ini. Kami berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai dalam perayaan Natal. Kiranya damai Natal, damai sejahtera Allah Bapa menyertai kami pribadi lepas pribadi, dan juga rekan-rekan kami yang belum bisa hadir di sini. Bapak jamah dan urapi mereka agar damai Natal hadir di tengah-tengah jiwa mereka, keluarga mereka. Bapak, di perayaan Natal ini sukacita yang kami peroleh selama beberapa hari lalu, Bapak, banyak yang kami hadapi pandemi COVID. Namun Bapak, kami yakin dan percaya semuanya itu terjadi sepengetahuan Engkau ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya juga tiada mustahil bagi Allah Bapa. Semua itu akan dapat hilang dengan kuasa Allah Bapa. Dan mujizat itu akan nyata dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Bapak,
Di perayaan Natal ini kami berdoa buat perusahaan di tempat kami bekerja, PT Ithaka Resources Group dan PT KSP Group. Kami mohon Bapak berkenan menjamah, mengurapi, memberikan Roh Kudus agar perusahaan di tempat kami bekerja senantiasa semakin hari semakin baik, semakin sukses. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami planning untuk masa depan kami, perusahaan kami, semoga seturut dengan kehendak Allah Bapa Tuhan kami. Bapak Yesus Kristus, kami berdoa juga buat pimpinan perusahaan kami, Pak Agus Bojosasmito, Pak Frans, Pak Edi Sanusi, Pak Safril, Pak Bob, dan direksi-direksi anak perusahaan dan KSP Agro Group. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai mereka, Bapak jamah, Bapak urapi, berikan kesehatan, keselamatan Bapak. Bapak tuntun mereka agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan penuh kasih, dan senantiasa semakin hari keluarga mereka senantiasa diberikan kebahagiaan dari Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa juga buat rekan kami Dwi Arjan yang masih sakit Bapak. Kami mohon Bapak di perayaan Natal ini kuasa-Mu sertai mereka, memberikan kesembuhan, karena kami yakin dan percaya tiada mustahil bagi Allah. Kami mohon di perayaan Natal ini Bapak jamah hati dan pikirannya, segala tubuhnya, memberi kesembuhan pada saat ini juga. Kami yakin dan percaya. Bapak, kami berdoa juga buat bangsa kami. Bapak berkati bangsa kami agar senantiasa menjadi bangsa yang selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Diberkati, diberikan kedamaian Bapak. Berkati pimpinan dan presiden sampai pimpinan terendah RT RW Bapak, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Ya Bapak Yesus Kristus, kami tidak luput dari dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik dari ucapan kami, pikiran kami, ataupun perbuatan-perbuatan perilaku kami. Sujud di hadapan mau kita ampun Bapak. Kiranya Bapak berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami Bapak. Bapak putihkan kami, Bapak pulihkan kami dari segala dosa-dosa kami, agar damai sejahtera, sukacita yang Bapak siapkan mengalir dalam kehidupan kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada Bapak. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami ini yang kurang sempurna, dan nyatalah kehidupan kami seturut dengan kehendak Allah Bapa, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya senantiasa memelihara hati dan pikiran kami sekeluarga di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Sebab tak apa akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati kita untuk sama-sama kita siapkan hati kita dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh berada. Sebagaimana kami ada, kami percaya itu adalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas hari ini kami boleh berkumpul ya Bapa di Taka Resources Group untuk merayakan dan memperingati kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih atas kebaikan hati daripada direksi yang memungkinkan acara ini boleh berlangsung. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya urapan daripada Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami semua. Kami percaya apabila kami membicarakan tentang firman Tuhan, malaikat Tuhan yang berpasukan ada bersama-sama dengan kami untuk memberkati kami, memulihkan kami, menguatkan kami, memberikan kami berkat-berkat yang luar biasa dan indah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ibu Bapak yang terkasih, silahkan untuk duduk. Shalom Ibu Bapak yang terkasih. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Natal di Taka Resources Group. Tahun lalu juga kita bisa merayakan walaupun saat ini pun masih dalam suasana COVID, tapi kita percaya bahwa kasih karunia di dalam Kristus Yesus sangat luar biasa. Mungkin bisa duduk dulu kali ya. Silakan duduk para singer dan song leader dan visitor. Oke. Firman Tuhan kali ini diambil dari Yohanes 1 ayat 14. Mungkin kita baca aja kali ini ya bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ibu Bapak yang terkasih, dalam konsep kekristenan, Allah kita adalah Allah Tritunggal, Trinitas ya, mungkin semuanya sudah tahu. Ketiganya adalah Esa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka bertiga memiliki sifat co-powerful, artinya mereka sama-sama berkuasa dan coexist. Mereka sama-sama hadir, tidak ada yang lebih dulu hadir secara dalam kekekalan tentunya. Terus co-equal, mereka semua adalah setara. Dan sebagai Allah, mereka dapat melakukan hal-hal sifatnya itu omnipotent. Allah Tritunggal adalah omnipotent atau maha kuasa. Omnipresent, maha hadir. Omniscient, maha mengetahui. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi ini, Ia melepaskan kealahannya itu tersebut. Jadi yang disebut firman telah menjadi manusia, Yesus menjadi manusia, maka Yesus melepaskan sifat-sifat tersebut. Seperti nyata tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, jadi yang kita rayakan saat ini adalah peristiwa yang tadi kita lihat di dalam nyanyian, bahwa ketika malam kudus di Bethlehem itu, All Night Divine, itu adalah suatu peristiwa di mana Yesus merendahkan dirinya sedemikian rupa dalam waktu manusia, yaitu turun ke bumi di Bethlehem Efrata. Dia lahir sebagai manusia. Ketika dia lahir sebagai manusia, dia melepaskan semua kealahannya. Artinya pada waktu Yesus lahir sebagai manusia, ia tidak menjadi omnipotent, dia tidak maha kuasa. Karena pada waktu ia bayi, Raja Herodes ingin membunuh dia harus diungsikan oleh orang tuanya ke Mesir. Jadi dia melepaskan kemahakuasaannya. Omnipresent juga dia tidak maha hadir, karena dia ketika ada di Yerusalem, dia tidak bisa berada di Bethlehem secara bersama. Omniscient, dia juga tidak maha mengetahui, karena ketika ada yang menjamah jubahnya, Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku, karena aku merasa ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Nah, banyak pelajaran yang kita bisa peroleh dari hal ini tentang bagaimana Yesus begitu rendah hati, dia memberikan tempatnya yang tinggi di
di surga dan rela menjadi hamba. Dia harus menjadi manusia. Nah, pertanyaannya mungkin ini mengulang aja, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Dia harus menjadi manusia 100% karena dia menjadi imam besar kita yang bisa merasakan penderitaan kita 100%. Jadi tidak ada penderitaan yang kita alami dalam dunia ini yang Yesus tidak tidak alami. Jadi ia adalah manusia 100% ketika ia melepaskan keilahiannya. Jadi dia tidak curang ketika dia melepaskan keilahiannya. Jadi dia tidak merasakan waktu dia disalib, disiksa itu dia tidak merasa tidak sakit. Enggak, dia merasakan sakit. Bahkan ada peristiwa di mana ada tentara Romawi ingin mencucukkan anggur asam ke dalam mulut Yesus. Yesus menolak karena itu adalah anti sakit sebenarnya. Mereka sangat kasihan, mereka memberikan rasa painkiller buat Yesus pada saat itu, tapi Yesus menolak supaya dia bisa merasakan semuanya penderitaan kita. Jadi Yesus merasakan penderitaan kita, manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi roh mungkin kita tidak menderita, jiwa dan tubuh kita yang menderita. Manusia terdiri atas 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita percaya kepada perbuatan Yesus dan menerima Roh Kudus di dalam hati kita, maka roh kita dihidupkan, jiwa kita dihidupkan, tubuh kita sementara. The real sesungguhnya kita adalah roh dan jiwa kita yang akan berangkat ke surga nanti. Sebagaimana orang-orang percaya yang telah mendahului kita adalah roh dan jiwa kita. Kita akan bertemu dengan mereka, tetapi Yesus berkata bukan sebagai manusia biasa karena roh kita sudah dibaharui oleh Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah kenapa Yesus pada waktu dia lahir dan dia mati dia harus mengambil upah seorang manusia, karena supaya genaplah yang tertulis dalam Alkitab, darahnya itu tercurah untuk menyucikan kita. Tetapi kan kalau darahnya tercurah, kenapa dia harus disalib gitu ya? Kan salib itu penderitaan, itu supaya genap juga yang tertulis oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Sebenarnya dasar kita untuk menjadi sembuh adalah bilur-bilur Yesus. Nah, setelah Yesus melaksanakan semua tugasnya sesempurna, dia naik ke surga dalam keadaan daging, dalam keadaan tubuh yang sama seperti saat ini tapi tidak ada darah. Jadi Yesus tidak pernah berubah menjadi roh. Saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia adalah sama, dia adalah daging seperti saat ini dan dia akan kembali dalam keadaan daging. Karena ketika ia naik ke surga, malaikat-malaikat bertanya kepada kamu, hai orang-orang Galatia, kenapa heran? Yesus yang ini, Yesus yang dalam keadaan tubuh ini, dia yang naik ke surga, dia akan datang kembali. Nah, jadi Ibu Bapak yang terkasih, kalau misalnya bilang Yesus ada bersama dengan kita, sebenarnya kurang tepat. Roh Kudus lah yang ada bersama dengan kita. Karena Tuhan Yesus berkata, aku akan mengutus seorang penolong, comforter, helper, advokat yang setara dengan aku gitu ya. Jadi yang Yesus tidak masuk ke dalam hati kita, karena nggak mungkin dia masuk ke dalam hati kita secara tubuh gitu ya. Nanti kalau dia kembali, emangnya dia keluar dari diri kita. Jadi Yesus itu dalam keadaan kedagingan, dia tetap berada di surga. Jadi Roh Kudus lah yang tinggal di dalam kita, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, yaitu pada waktu hari Pantekosta, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, yaitu darah Yesus waktu Yesus disalib. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dibayar lunas kita di atas kayu salib oleh darah Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus ada di dalam diri kita, bukan di dalam diri piaraan kita, bus atau dogi kita, enggak. Dia tidak ada di dalam diri binatang piaraan kita, bukan juga di dalam diri mereka yang tidak percaya tentunya. Roh Kudus memutuskan untuk berdiam di dalam mereka yang percaya, menerimanya. Dan tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus. Nah, bait daripada Roh Kudus itu adalah bait Allah luar biasa gitu ya. Jadi sehari-hari ini kita sebenarnya bersekutu dengan Roh Kudus, karena Tuhan Yesus ada di surga sebagaimana tertulis di dalam Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, maka terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Allah dan Anak ada di surga, Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita karena di dalam Alkitab berkata bahwa kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Persekutuan itu koinonia dalam bahasa Gerikanya. Itu adalah persekutuan yang erat. Seperti kalau misalnya kita camping berdua misalnya dengan dengan teman kita berada dalam satu kemah yang sempit, ya itulah bersekutu. Di dalam bersekutu itu artinya ada terjadi tukar pikiran. Jadi ketika kita berbicara, sebenarnya kita berbicara dengan Roh Kudus.
Kadang-kadang kan ibu bapak, saya rasa juga pernah mengalami itu, ada suara yang lembut. Nah itu adalah suara Roh Kudus, ada suara yang ketika kita down, Ia mengangkat kita. Sebenarnya itu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kalau kita bicara, kok ke waktu aku down terus ada yang mendoakan aku, atau waktu aku down aku mendengarkan firman, seperti ada yang sesuatu yang mengangkat aku, bukan sesuatu. Ia adalah seseorang pribadi daripada Roh Kudus. Nah jadi pesan Natal saat ini adalah tahun 2023, para ekonom meramalkan bahwa ini adalah tahun yang sulit, tahun yang penuh kegelapan buat seluruh bangsa-bangsa, karena akan terjadi inflasi, supply masih berkurang, mungkin energi akan bermasalah. Tapi puji Tuhan kita hidup di dalam bisnis energi batubara. Kalau batubara naik ya puji Tuhan gitu ya. Bukannya kita mensyukuri keadaan yang gelap, tetapi Tuhan telah menempatkan kita di sini gitu ya. Nah tahun 2023 adalah masa-masa yang gelap. Tetapi ibu bapak yang terkasih, yang ingin saya sampaikan adalah sekalipun gelap buat dunia ini, dan pasti akan gelap buat kita semua keadaannya, tetapi buat kita berlaku firman Tuhan yang berkata di dalam Yesaya, bangkitlah sebab terangmu telah datang. Terang itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Jadi menyambut tahun 2023, apapun beban yang kita hadapi, kita bisa berbicara pribadi lepas pribadi kepada Roh Kudus seperti seorang sahabat. Kita berbicara kepada Roh Kudus seperti seorang suami atau istri yang begitu dekat. Kita berbicara kepada Roh Kudus seperti kawan karib. Jadi tidak ada hal-hal yang akan mengagetkan dia, apapun persoalan kita gitu ya. Kadang-kadang kita kan mungkin perasaan ya, kalau tanda kutip baru berbuat dosa kayaknya agak sungkan untuk berbicara kepada Tuhan gitu. Tapi itulah saatnya gitu ya, kalau kita dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, that is the right time to speak to the Lord through His Holy Spirit gitu ya. Karena Tuhan tidak akan pernah kaget dengan apa yang kita alami, dan Roh Kudus sangat mencintai kita, sangat mengasihi kita. Dia ingin berkat-berkatnya mengalir di dalam diri kita, karena apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib menyucikan kita sedemikian rupa, tubuh kita menjadi sangat suci, menjadi tempat kediaman Allah, dan Roh Kudus sangat ingin tinggal di dalam diri kita jauh melebihi keinginan kita sendiri. Percayalah, ketika Tuhan Yesus Kristus menyucikan tubuh kita di atas kayu salib melalui darahnya, kita lebih suci dari apapun juga. Saya rasa itu firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tumbuh di dalam hati yang baik, hati yang subur, dan akan berlipat kali ganda, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami lah yang akan menumbuh kembangkan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, bahwa sekalipun kami menghadapi masa-masa yang sulit, kami percaya Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus berkata, kami tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Oleh sebab itu kami bersyukur pada hari ini, pada perayaan Natal PT Ithaka Resources, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera. Kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepada kita. Ia memberkati kita semua, Ia memberkati PT Ithaka Resources, Ia memberkati KSP Agro Group, Ia memberkati segala rencana-rencana kita. Ia memberkati para pengurus, para karyawan dari tingkat yang tertinggi sampai terendah. Ia memberkati segala usaha kita. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Haleluya, amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Mega. Kita sudah selesai mengikuti rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita boleh berikan salam satu dengan yang lainnya sambil kita nyanyikan satu pujian. We wish you a Merry Christmas.